warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Lailatul Mulkia, NIM T2019-4056. Saya dari Prodi BPI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dan karakteristik setelah pemikiran filsafat Yunani. Filsafat Yunani sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Yunani kuno dan Yunani klasik. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang Yunani kuno. Pada periode Yunani kuno disebut juga filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini banyak muncul para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya tertuju kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pernyataan tentang gejala alam yang bersifat filsafati atau berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan kepada mitos. Di filsafat Yunani kuno terdapat beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Thales. Thales lahir pada tahun 265 sebelum Masehi di Miletus, Asia Kecil. Thales disebut juga sebagai bapak filsafat karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat. Gelar itu diberikan karena dia bertanya yang sangat mendasar, yaitu apa bahan dasar alam semesta ini. Pertanyaan ini yang telah membuat namanya diangkat menjadi filsuf pertama pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menjawab bahan dasar alam semesta ini adalah air. Thales menganggap bahwa air dasar dari alam karena air sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Sebagai seorang ilmuwan, Thales mempelajari magnetik dan listrik yang merupakan pokok soal fisika. Thales juga mempelajari tentang astronomi dan matematika. Dia mengemukakan pendapat bahwa bulan bersinar karena memantulkan cahaya matahari, menghitung terjadinya gerhana matahari, dan membuktikan dalil-dalil geometri. Tokoh filsafat Yunani kuno yang kedua yaitu Anaximander. Anaximander lahir di Miletus dekat Soke, Turki. Anaximander adalah murid dari Thales. Anaximander berjasa di bidang astronomi geografi, sehingga Anaximander menjadi orang pertama yang membuat peta. Sama dengan gurunya, Anaximander juga ingin mencari asal dari segalanya. Anaximander tidak menerima begitu saja apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Yang dapat diterima akalnya ialah bahwa yang asal itu satu tidak banyak. Akan tetapi, yang satu itu bukan air dan bukan sesuatu yang dapat diamati oleh panca indera. Menurut Anaximander, segala sesuatu itu berasal dari tu apoiron, yaitu yang tidak terbatas, sesuatu yang tidak terhingga. Menurutnya, apoiron itu tidak ada dilupakan, tidak ada persamaan dengan salah satu barang yang dilihat di dunia ini. Tokoh Yunani kuno yang ketiga yaitu Heraklitus. Heraklitus lahir di Ephesus. Ia mendapat julukan Si Gelap karena terkenal dengan sombong. Heraklitus menyatakan, engkau tidak dapat terjun ke sungai yang sama dua kali, karena air sungai itu selalu mengalir. Menurut Heraklitus, segala sesuatu yang ada itu selalu dalam keadaan berubah-ubah. Misalnya, dingin menjadi panas, panas menjadi dingin. Menurut Heraklitus, tidak ada satupun di alam ini yang bersifat tetap dan permanen. Apa yang kelihatan tetap sebenarnya sedang mengalami proses perubahan yang tiada henti-hentinya. Menurutnya, pengetahuan yang sejati ialah pengetahuan yang selalu berubah-ubah, sehingga disebut sebagai realitas. Jumlahnya banyak dan dinamis. Realitas merupakan dunia materi. Pada setiap realitas berbeda antara yang satu dan yang lainnya, dan tidak ada yang tetap. Heraklitus mengemukakan pendapatnya yang ada selalu berubah-ubah dan sedang terjadi. Heraklitus mempercayai bahwa asas alam semesta adalah api. Api dianggap sebagai lambang perubahan. Api mempunyai sifat yang memusnahkan dan mengubahnya menjadi abu. Segala sesuatu berasal dari api dan kembali menjadi api. Tokoh filsafat Yunani kuno yang keempat yaitu Parmenides. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi di kota Alea. Ia ahli di bidang politik dan pernah menjabat pemerintah. Ia yang pertama kali memikirkan sesuatu hakikat tentang ada, being. Dalam The Way of Truth, Parmenides bertanya, apa standar kebenaran dan apa ukuran realitas? Bagaimana hal itu dapat dipahami? Jawabannya, ukurannya adalah logika yang konsisten. Contohnya berpikir tentang Tuhan. A ada, B tidak ada, C ada dan tidak ada. Jawabannya ada. Sesuatu yang ada pastilah ada. Tidak mungkin Tuhan itu ada dan sekaligus tidak ada. Tokoh filsafat Yunani kuno yang kelima yaitu Zeno. Zeno lahir pada tahun 490 sebelum Masehi di Alea. Ia murid dari Parmenides. Menurut Aristoteles, Zenolah yang menemukan dialektika, yaitu argumen yang ditolak dari pengandaian, dan dari pengandaian tersebut ditarik kesimpulan. Sebagai contoh dalam mengemukakan hipotesa terhadap melawan gerak ialah
Anak panah yang dilepaskan dari busurnya sebagai hal yang tidak bergerak, karena pada setiap saat anak panah tersebut berhenti di suatu tempat tertentu, kemudian dari tempat tersebut bergerak ke suatu tempat pemberhentiannya yang lain dan seterusnya. Memang dikatakan anak panah tersebut melesat hingga sampai pada yang dituju. Artinya perjalanan anak panah tersebut sebenarnya merupakan kumpulan pemberhentian anak panah. Tokoh filsafat Yunani kuno yang keenam yaitu Pitagoras. Pitagoras lahir di antara tahun 580 sampai 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Ionia. Pitagoras tidak meninggalkan tulisan-tulisan, jadi apa yang diketahui oleh Pitagoras diperlukan keselesaiannya. Pitagoras pindah ke kota Kroton, Italia Selatan. Di kota ini dia mendirikan sekolah agama selama 20 tahun, kemudian pindah ke Metapontion dan meninggal di sana. Pitagoras memikirkan bahwa substansi dari semua benda adalah bilangan, dan gejala-gejala alam merupakan pengungkapan indrawi dari perbandingan matematis. Bilangan merupakan intisari dari dasar pokok dari sifat-sifat benda. Pitagoras juga mengembangkan pokok soal matematika yang termasuk teori bilangan. Contohnya, dikembangkannya suatu bilangan-bilangan yang mempunyai bentuk geometris. Pitagoras mengatakan bahwa alam merupakan satu kesatuan yang teratur, sesuatu yang harmonis seperti dalam musik. Keharmonisan dapat tercapai dengan cara menggabungkan hal-hal yang berlawanan, seperti terbatas tak terbatas, ganjil genap, satu banyak, laki-laki perempuan, diam gerak. Menurut Pitagoras, kearifan yang sesungguhnya hanya milik Tuhan, maka dari itu ia tidak mau disebut sebagai orang arif, tetapi ia menyebut dirinya sebagai filosofos, yaitu pencinta kearifan. Istilah filosofos ini kemudian berubah menjadi filosofia, yang artinya secara harfiah ialah cinta kearifan atau kebijaksanaan. Tokoh filsafat Yunani kuno yang ketujuh yaitu Anaximenes. Anaximenes adalah murid dari Anaximandros. Pemahamannya tentang alam tidak jauh berbeda dari gurunya. Anaximenes mengajarkan bahwa asal dari alam ini satu dan tidak terhingga. Menurut Anaximenes, pembentukan alam adalah proses pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan sebagainya. Menurut Anaximenes, bentuk bumi itu datar, luas, dan tipis, hampir seperti sebuah meja. Tokoh filsafat Yunani kuno yang ke-8 yaitu Demokritos. Demokritos lahir di kota Abdera di pesisir Terake di Yunani Utara. Dari karya-karyanya ia telah mewariskan 70 karangan tentang bermacam-macam permasalahan seperti kosmologi, matematika, astronomi, logika, etika, teknik, musik, puisi, dan lain-lainnya. Pemikirannya tentang realitas bukanlah satu, tetapi terdiri dari banyak unsur dan jumlahnya tak terhingga. Unsur tersebut merupakan bagian dari materi yang sangat kecil, sehingga indera kita tidak dapat mengamatinya dan tidak dapat dibagi lagi. Unsur-unsur tersebut dikatakan sebagai atom yang berasal dari satu yang lain karena tiga hal: bentuk, ukuran, dan posisi. Pada periode Yunani klasik berkembang, filsafat menunjukkan kepesatan karena banyaknya minat orang terhadap filsafat. Pada periode ini, kaum yang pertama muncul adalah kaum sofisme. Nama aliran sofisme berasal dari kata sophos, artinya cerdik, pandai. Aliran sofisme mempunyai keahlian dalam bidang bahasa, politik, retorika, sehingga keberadaan aliran sofisme dapat membawa perubahan budaya dan peradaban Athena. Kaum sofis. Timbulnya kaum sofis karena akibat dari minat orang terhadap filsafat. Akan tetapi ada tiga faktor lain yang menyebabkan munculnya kaum sofis. Yang pertama yaitu perkembangan kota Athena yang pesat dalam bidang politik dan ekonomi, sehingga banyak ahli pikir atau kaum intelektual yang mengunjungi kota Athena. Yang kedua yaitu setelah kota Athena mengalami keramaian penduduk, maka kebutuhan dalam bidang pendidikan tidak terelakkan lagi. Kaum sofis mendidik kaum mudanya sebagai upaya melanjutkan pendidikan dasar. Yang ketiga yaitu karena daerah Athena banyak, maka pergaulan dengan bahasa lain tidak dapat terhindar lagi. Tokoh aliran sofisme yaitu Gorgio. Gorgio lahir di Lentonion, Sicilia. Ia menjadi terkenal karena ajarannya dalam bidang retorika atau seni berpidato. Ia memang sangat pandai dalam hal tersebut. Menurut Gorgio, yang penting ialah bagaimana dapat meyakinkan orang lain agar menerima pendapat kita. Jadi dalam debat bukan mencari kebenaran, tetapi bagaimana memenangkan perdebatan.
Menurut Virgilio, pemikiran yang penting ialah yang pertama, mencari keterangan tentang asal-usul ada. Yang kedua, bagaimana peran manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehendak berpikir. Karena dalam kehendak berpikir itulah manusia mempunyai pengetahuan yang intinya akan menentukan sikap hidupnya. Yang ketiga yaitu norma yang bersifat umum tidak ada, yang ada norma individualisme. Yang keempat yaitu bahwa kebenaran tidak dapat diketahui. Ada beberapa orang berpendapat terhadap aliran sofisme, yaitu ada yang menganggap bahwa aliran sofisme termasuk aliran yang merusak dunia filsafat. Ada juga orang yang berpendapat bahwa aliran sofisme mengajarkan orang agar dapat berpikir secara kritis. Aspek positif adanya aliran sofisme yaitu suatu revolusi intelektual dan manusia akan menjadi objek pemikiran filsafat. Aspek negatifnya yaitu aliran sofisme membawa pengaruh tidak baik terhadap kebudayaan Yunani, terutama nilai-nilai tradisional, agama, dan moral dihancurkan, dan berpidato digunakan untuk memutarbalikkan kebenaran, karena sofisme meragukan kebenaran dan ilmu pengetahuan digoncangkan. Hal yang paling penting munculnya aliran sofisme ialah mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menyiapkan kelahiran pemikiran filsafat Yunani klasik yang dipelopori oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ada 3 tokoh dalam filsafat Yunani klasik. Yang pertama yaitu Socrates. Socrates lahir dari keluarga yang kaya raya. Ia mendapat pendidikan yang baik. Kemudian ia menjadi prajurit Athena. Ia terkenal sebagai prajurit yang gagah dan berani. Karena ia tidak suka dengan politik, maka ia lebih suka memusatkan perhatiannya kepada filsafat. Socrates terkenal sebagai orang yang berbudi baik, jujur, dan adil. Socrates menyampaikan pemikirannya kepada pemuda menggunakan metode tanya jawab. Oleh karena itu, ia sangat disegani dan memperoleh simpati di kalangan pemuda. Namun ia juga kurang disegani orang banyak karena menuduhnya yaitu sebagai perusak moral pemuda dan menolak dewa-dewa atau Tuhan yang telah diakui oleh negara. Tokoh filsafat Yunani klasik yang kedua yaitu Plato. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 374 sebelum Masehi di usia 80 tahun. Ia berasal dari keluarga bangsawan sehingga ia mendapatkan pendidikan yang baik. Nama aslinya ialah Aristoteles, guru senamnya kemudian memberi nama Plato. Ia mendapatkan nama baru itu karena bahu yang lebar, sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegap. Plato, ajarannya tentang ide, berhasil memecahkan tentang pertentangan pendapat Heraklitus dan Parmenides. Plato mengemukakan pendapat bahwa ajaran dan pemikiran Heraklitus itu benar, tetapi hanya berlaku pada pengalaman. Sedangkan pendapat Parmenides juga benar, tetapi hanya berlaku pada ide yang hanya bisa dipikirkan oleh akal. Plato mengembangkan bahwa hakikat suatu realitas itu bukan yang umum, tetapi yang mempunyai kenyataan yang terpisah dan sesuatu yang konkret, yaitu ide. Ide inilah yang dapat dipikirkan dan diketahui oleh akal. Tokoh filsafat Yunani klasik yang ketiga yaitu Aristoteles. Aristoteles lahir di Stegeria pada tahun 364 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi di usia 63 tahun. Ayahnya bernama Maskion adalah seorang dokter di istana. Dari kecil ia mendapatkan pelajaran dari ayahnya sendiri. Pada usia 18 tahun pergi ke Athena di akademinya untuk belajar pada Plato. Karya luar biasa Aristoteles adalah filsafat etika, negara, logika, metafisika, dan lain-lainnya. Di dunia filsafat, Aristoteles dinobatkan sebagai bapak logika. Menurut Aristoteles, etika adalah sarana yang untuk mencapai kebahagiaan dan sebagai hal yang tertinggi di kehidupan. Etika dapat mendidik manusia untuk memiliki sikap pantas dalam segala perbuatan. Ia menjelaskan bahwa kebaikan terletak di tengah antara dua ujung yang paling jauh. Contohnya, pemberani adalah sifat baik yang terletak di antara pengecut dan nekat. Sekian pembahasan dari tokoh dan karakteristik serta pemikiran filsafat Yunani. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.